Haleluya. Shalom saudaraku, shalom. Shalom. Selamat datang ke rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Sebab kami percaya Allah yang kami sembah hadir di tempat ini, memenuhi setiap ruangan dan hati kami. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Saya undang kami berdiri bersama-sama dan kami sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya dalam satu nama. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang hadir percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, saudaraku. Amin. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kembali terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah diberkati, amin. Amin. Katakan kanan kiri, aku sudah diberkati. Aku sudah diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Terbaik buat Tuhan kita Yesus. Silakan kembali duduk saudaraku. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal Gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tutup tahun gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pada pukul 5 sore bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah awal tahun gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku,
Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan, kita membuat mujizat, saudaraku. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu selaras dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus fokus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bantu kami ya Roh Kudus. Dengan firman-Mu, kami mau Tuhan mendengar isi hati dari Bapa di surga. Dengan hikmat pengertian pewahyuan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Waduh, ini rasanya kalau udah nyembah gak mau berhenti ya. Ini semua pemain musiknya WL Singer bisa saya angkut gak soalnya? Keren loh. Ya. Terima kasih ya buat pemain musik semuanya WL Singer. Mari Bapak Ibu, ibadah kedua ini kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat. Ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Hari ini saya tidak menjelaskan tentang pentingnya berbahasa roh. Saya percaya berbahasa roh dan saya pun berbahasa roh. Tapi saya mencoba untuk membawa dari sisi yang sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain, atau dari sisi yang lain, di mana ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ya harusnya, bagusnya, normalnya, kita ini menjadi satu bahasa dengan bahasanya Tuhan. Nah itu dia. Jadi kalau kita memang adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala manifestasi yang kita hasilkan dalam hidup kita harusnya, normalnya selaras dengan apa maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam bahasa yang kekinian, ya mungkin kita bisa berkata nyambung sama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mungkin kita mencoba untuk membangun kehidupan kerohanian kita, ya. Baca Alkitab sih baca Alkitab gitu. Tapi bicara soal nyambung gak nyambung sama Tuhan, itu ternyata butuh kedalaman. Kita harus memang bisa masuk hari-hari ini dalam yang namanya godly dimension. Dimensinya Tuhan. Bukan sekedar dimensi lahiriah kita belaka. Yang setuju katakan amin. Godly dimension ini, dimensinya Tuhan ini loh yang Tuhan mau untuk kita alami dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, kita akan kesulitan ikut Yesus. Kenapa? Karena seringkali maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Kehendaknya kita belum tentu jadi kehendaknya Tuhan. Bahasanya kita belum tentu sama dengan bahasanya Tuhan. Coba contoh, Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ada orang banyak, khususnya dari orang-orang Israel yang menginginkan Yesus diangkat menjadi raja atas orang-orang Yahudi. Tapi semakin didesak oleh orang banyak, Yesusnya justru malah ngeloyor pergi. Berbeda sekali dengan keinginan kita sebagai manusiawi. Bukankah ketika kita disodorkan jabatan yang tinggi, itu adalah sebuah peluang baik kita. Betul nggak? Peluang untuk naik ke atas. Nah kalau kita ditawarkan, mau nggak jadi raja? Siapa yang nggak mau? Betul saudara? Tapi herannya, Yesus yang sudah terbukti berkali-kali melakukan banyak mujizat, lalu yang membuat orang-orang akhirnya menginginkan Yesus untuk dijadikan raja atas mereka, Yesusnya nggak setuju. Jadi nyambung nggak? Nggak nyambung. Orang banyak menginginkan Yesus jadi raja, Yesusnya justru pergi dari situ. Kenapa Yesus nggak mau didesak orang banyak untuk menjadikan dia raja? Karena pertama, ya tanpa validasi dari siapapun, kan zamannya sekarang zaman validasi, betul nggak sih? Halo, yang muda-muda, ya kan? Sampai akhirnya status sosial kita itu tergantung dari updatean status kita tuh, ya. Sampai akhirnya kita stres gara-gara updatean statusnya yang kita pikir lagi nyinggung kita tuh. Nah, seringkali kita jadi stres di situ. Tapi Yesus tanpa membutuhkan validasi dari semua orang yang ada di sekelilingnya, tanpa perlu orang mendesak-desak dia jadi raja, bukankah memang Yesus sudah jadi raja? Halo? Betul ya?
Hanya saja mereka menginginkan Yesus itu jadi raja atas orang-orang Yahudi karena mereka saat itu punya kebutuhan. Kebutuhannya di mana? Saat itu mereka sedang ada dalam penjajahan Roma. Orang-orang di sana itu merasa dirinya selalu diawasi. Gerak-gerik mereka tidak bebas, dikenakan upeti yang tinggi. Mereka jadi pusing, saudara. Oleh sebab itu mereka berpikir, siapa yang bisa menandingi Kaisar Roma? Karena mereka sedang menekan kita sedemikian luar biasa. Lalu mereka melihat Yesus yang adalah Yahudi, karena papa mamanya adalah orang Yahudi. Lalu Yesus mereka juga lihat begitu banyak melakukan mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir. Orang mati dibangkitkan. Mereka langsung berpikir begini, nah kalau setan aja bisa diusir, apa susahnya bagi Yesus ngusir orang-orang Roma? Logis nggak? Logis. Masalahnya mereka memandang Yesus, mereka berpikir Yesus bisa dijadikan alat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk mengusir penjajahan Roma dari kehidupan mereka. Sementara tujuan Yesus datang ke dunia, dia memang menyatakan dirinya sebagai raja, tapi bukan sekedar raja atas orang-orang Yahudi. Yesus menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja. Yesus datang bukan hanya ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi saja. Bapa di surga mengutus Yesus, anak yang tunggal yang dikasihinya, datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yesus menjadi juru selamat manusia, bukan hanya sekedar menjadi juru selamat bagi orang Yahudi. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kepentingan Yesus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Masalahnya mereka nggak lihat siapa Yesus itu yang sebenarnya. Mereka berpikir Yesus bisa dijadikan alat oleh mereka untuk kepentingan mereka. Mereka nggak bisa lihat Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahasanya nggak nyambung, Bapak Ibu. Contoh yang berikutnya, ya, dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Ingat ada iklan itu? Terus terang Yesus, terang terus. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di situ. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebat Petrus ini. Bisa-bisanya manusia negor Tuhan loh. Seolah-olah Petrus ngomong begini kan, Tuhan, salah, nggak gitu caranya. Saudara bisa nangkep di situ? Petrus menegur dia, menegur Yesus. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis," perhatikan, "sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa sih Petrus seperti seolah-olah ingin jagain Yesus? Padahal Yesus sudah terus terang. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Memang dia datang, akhirnya akan mati, tapi kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Sepertinya Petrus ingin mengubah proposalnya Yesus. Petrus ingin berkata, nggak gitu caranya Tuhan, nggak gitu. Mau tahu caranya? Biar aku yang ajarin engkau. Ayo coba.
Yang benar yang mana? Tuhan ngajarin kita atau kita ngajarin Tuhan? Hah? Tapi seringkali dalam doa-doa kita sepertinya kan kita ingin ngajarin Tuhan kan. Kok jawabannya begini sih Tuhan? Kan harusnya gak begini. Bukan ini mau saya Tuhan. Coba dicek ulang atuh. Tuhan salah baca kali, Tuhan salah dengar doa kali. Ayo coba. Itu sebabnya gak heran kan kita gampang sekali marah sama Tuhan. Dan kita gampang sekali berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli. Padahal posisi saya udah kepepet seperti ini. Kenapa sih kok Tuhan lambat banget? Harusnya kan Tuhan cepet-cepet datang dong. Ngajarin Tuhan gak? Ya kan? Nah sekarang coba kita bisa lihat lagi. Ya, itu Petrus. Yang ketiga nih, Petrus lagi. Coba buka Markus 14 ayat 29 sampai 31. Ada yang namanya Petrus di sini? Ada Bapak Petrus di sini? Ada? Coba angkat tinggi. Angkat tinggi, angkat tinggi. Petrus. Mana yang namanya Petrus? Ada? Nggak ada. Nggak. Oh, mungkin lagi nangkap ikan kali ya. Oke. Kata Petrus kepadanya, biarpun semua orang tergoncang imannya, aku keren. Petrus itu ingin membuktikan gitu loh, iman gue lebih kuat daripada murid-murid Yesus yang lain deh. Ntar lihat aja kalau nggak percaya, ya kan? Mereka semua tergoncang, aku nggak bakalan aku nyangkali Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, denger ya, pada hari ini ya Petrus, nah malam ini juga nih, gak nunggu besok. Malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Semakin Yesus mencoba untuk menegaskan hal itu, Petrus makin ngeyel. Ngeyel tuh bahasa Jerman Tengah, Bapak Ibu. Ya, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ayo coba lihat. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Nah, Petrus ini karismanya gede, Bapak Ibu. Seringkali Petrus itu mempengaruhi murid-murid Yesus yang lainnya. Begitu Petrus ngomong, nggak mungkin begitu kejadiannya. Nggak mungkin kami tergoncang. Nggak mungkin aku menyangkali engkau. Kita lihat, semua yang lain pun berkata demikian juga. Petrus ini sosok murid Yesus yang paling menonjol. Betul nggak sih? Seringkali apa kata Petrus, murid-murid Yesus langsung ngikutin. Itu Petrus loh. Tapi memang bicara soal iman, paling tidak stabil. Betul ya? Begitu lihat Yesus, kalau memang benar engkau Tuhan, izinkan aku menghampirimu. Nggak pikir 2 kali, dia langsung terjun, saudara. Bisa berjalan di atas air nggak? Bisa. Berarti imannya kuat nggak? Kuat. Tapi begitu angin menerpa, langsung berubah posisinya. Yang tadinya dia berjalan di atas air, detik berikutnya air yang berjalan di atas Petrus. Artinya apa? Kelelep, saudara. Nah, orang model kayak begini jadi murid Yesus. Tapi biarpun demikian, di mana Petrus sering nggak nyambung sama Yesus, Yesus tetap sayang Petrus nggak? Puji Tuhan, Tuhan kita tuh panjang sabar sama kita. Betul nggak sih? Coba kalau Tuhan kita sumbu pendek, kelar hidup kita semua. Hah? Melanggar sedikit, gue kutuk lo jadi kodok. Kan ngeri, saudara. Betul nggak sih? Kurang sesajian, gunung meletus. Itu bukan Tuhannya kita. Setuju, katakan amin. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah menolak kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa sih kok Petrus bahasanya begitu banget sih sama Yesus? Ya kan? Yesus sudah terus terang ngomong, kamu akan menyangkali aku. Petrus kekeh banget ngomong, nggak mungkin Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan dirimu, saya pasang badan.
Kan itu bahasa yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus kan? Kenapa sih Petrus itu ngotot banget jagain Yesus? Ada apa? Bukankah seharusnya yang terjadi Allah yang menjagai kita? Bukan kita yang jagain Tuhan. Betul apa betul? Tapi kenapa Petrus sepertinya ngotot ingin jagain Yesus? Karena ternyata ada bahasa yang tidak terucap dari hatinya. Tapi terpancar melalui ucapannya. Kelihatan. Mau lihat Matius 19 ayat 27. Petrus itu punya bahasa yang berbeda dengan Yesus. Nggak nyambung. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu bisa lihat, Petrus mulai hitung-hitungan jasa sama Tuhan. Tuhan, aku udah lakukan ini loh, aku sudah lakukan itu loh. Tuhan, aku udah kasih persembahan, ini AC gereja aku yang bayar semua loh AC-nya Tuhan. Tuhan ini loh, Tuhan kalau genteng bocor di gereja aku loh yang nambel Tuhan. Mulai hitung-hitungan jasa. Nangkep Bapak Ibu? Ini ngeri loh. Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena ternyata memang gak bisa dipungkiri, akhirnya Petrus mengaku pada saat Yesus berkata, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus secara jujur mengatakan, Tuhan, aku nih filea denganmu. Filea itu adalah kasih berdasarkan hubungan persahabatan. Nangkep ya Bapak Ibu? Hubungan persahabatan itu transaksional. Seringkali gitu kan? Makanya ada istilah. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Selama Yesus menguntungkan aku bakal jagain Yesus. Halo? Tapi kalau aku nggak dapat apa-apa dari Yesus, ngapain ikut Yesus? Pertanyaannya pagi ini, kita ikut Yesus karena apa? Karena kita pingin sembuh. Karena kita pingin jadi wong sugih. Pingin jadi orang kaya. Atau kita ikut Yesus karena memang dia adalah Tuhan. Yang layak untuk disembah. Amin Bapak Ibu. Petrus kan juga ngelihat Yesus didesak oleh orang banyak untuk dijadikan raja atas orang Yahudi. Mungkin. Petrus saat itu berpikir, kalau Yesus jadi raja, lumayan saya bisa jadi menterinya. Kebayang Bapak Ibu? Betapa dia akan menjadi orang yang berkuasa dan berotoritas, di mana orang banyak akan tunduk dan takut, gentar sama Petrus. Makanya dia mulai membayang-bayangkan, Yesus kalau jadi raja, udah deh. Masa iya sih Yesus lupain gue, gak bakalan deh. Itu sebabnya Petrus berulang kali ingin menunjukkan prestasinya di depan Yesus. Halo? Karena mungkin dia berpikir semakin sering dia terlihat di hadapan Yesus, Yesus makin ingat dia. Mudah-mudahan kalau nanti Yesus beneran jadi raja, Petrus masih diingat sebagai salah satu menterinya, sebagai salah satu muridnya. Bisa nggak begitu? Bisa aja. Jadi Petrus berpikir untuk membuat Yesus sayang sama dia harus bisa menunjukkan prestasinya lebih dulu. Padahal Alkitab berkata, pada saat kita masih berdosa, Tuhan udah sayang sama kita. Ini menunjukkan bahwa pada saat kita masih belum bisa lakukan apa-apa buat Yesus, Yesus memang sudah sayang sama kita. Halo? Setuju nggak? Yesus memang udah sayang sama kita. Masih kita jadi bajingan, Yesus memang sudah menginginkan kita untuk diselamatkan.
Pada saat kita masih belum melayani apa-apapun, Yesus memang sudah menyayangi kita dan mengasihi kita. Itu alasannya kenapa dia turun ke dunia, mati untuk tebus dosa kita. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Petrus hubungannya ke Yesus itu transaksional banget. Di situ Petrus menyadari untuk dia bisa berjalan dengan kasih agape, itu kasih yang punya Tuhan. Yang sanggup melakukannya, ya cuma Tuhan. Betul apa betul? Jadi mungkin nggak kita mengasihi sesama kita dengan kasih agape tanpa Tuhan? Nggak mungkin. Pasti kita menginginkan timbal balik, betul nggak sih? Sementara kasih agape berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau pipi kananmu sudah ditampar, kasih pipi kirimu. Kalau kanan kiri sudah ditampar, ayo apa jawabannya? Karena memang kasih kita terbatas. Beda dengan bahasa kasihnya Tuhan yang tanpa batas. Amin. Kasihnya Yesus itu kan kalau kamu diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu kasihnya Yesus. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat Yesus pakai bahasa kasih, Petrus pakai bahasa transaksional. Nah, sekarang kita ada di gereja. Tujuannya apa? Ingin bertransaksi sama Yesus. Aku nyembah Engkau ya Tuhan, tapi abis ini berkati usahaku ya. Pertanyaannya, kalau berkatnya belum datang, masih setia nggak ikut Yesus? Tuhan, aku ke gereja ya, tapi abis ini sembuhkan aku ya. Pertanyaannya, kalau Yesus belum sembuhkan, masih mau ikut Yesus apa enggak? Ingat peristiwa Marta dan Maria ketika Lazarus sakit dan akhirnya mati? Nanti baca ya di rumah ya. Di mana ketika mereka kirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, ada ayat yang mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Masih mau ikut Yesus? Nah, diem kan. Ini mulai muka-muka yang tegang nih begini nih. Saya kayak ujian skripsi Bapak Ibu. Udah dong jangan tegang begitu. Masih mau ikut Yesus? Hah? Yesus yang sengajaan? Ayo. Menurut kita harusnya kan kalau udah kita kirim kabar sama Yesus lewat doa-doa kita, kan kita maunya Yesus langsung jawab doa. Betul nggak? Tapi gimana kalau seandainya Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Sehingga begitu Yesus tiba di rumahnya Lazarus, Lazarusnya udah mati. Udah beberapa hari di kuburan. Proses pembusukan sudah mulai terjadi. Itu sebabnya Marta dan Maria begitu ketemu sama Yesus, mereka punya kalimat yang sama. Tuhan, kalau seandainya Engkau sudah lebih dulu aja datang, tentunya saudaraku nggak akan mati. Halo? Padahal begitu mereka kirim kabar kepada Yesus kalau Lazarus itu sakit, Yesus pun sudah kirim kabar balik. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi justru akan mendatangkan kemuliaan bagi namaku. Nangkep ya? Pertanyaannya, kan Yesus ngomong penyakit ini tidak akan membawa kematian. Kenyataannya, mati, bener-bener mati. Bukan mati bohong-bohongan, bener-bener di kuburan. Betul ya? Tapi kenapa sih kok kayaknya Yesus sengajaan begitu tuh kenapa? Karena sebetulnya Yesus sedang memakai bahasa untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk Allah yang berkuasa atas kematian dan alam maut. Jadi Yesus sedang membahasakan apa yang menjadi identitas dia, bahwa dia adalah Allah, melalui Lazarus. Jadi Lazarus itu dijadikan alat peraganya Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati.
Siapa di sini ingin dipakai Tuhan? Angkat tangan tinggi. Mbok ya jujur, tinggi. Serius nih. Coba goyang-goyang dikit. Nah, serius ya. Kan kita sering kali doa ya. Tuhan, pakai aku Tuhan. Sebagai bejana kemuliaan-Mu. Yesus langsung jawab dari sorga, cius. Pertanyaannya, mau masuk kuburan gak? Ayo. Katanya mau jadi alat peraga. Tapi diperhadapkan dengan situasi yang sulit, rumit, dan menyesakan. Kita seringkali teriak sama Tuhan, Tuhan jahat. Betul nggak? Padahal Tuhan udah kasih janji penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi mati beneran nggak? Mati tuh. Kenapa Yesus kok kayaknya menurut kita terlambat? Padahal dalam ukurannya Tuhan, dia sangat tepat waktu. Nyambung nggak bahasanya? Nggak nyambung. Tapi kebayang nggak kalau seandainya begitu dengar kabar bahwa Lazarus itu sakit, lalu kemudian Yesus pakai helikopter datang dan turun persis di kamarnya Lazarus. Dan seketika itu juga Yesus menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Mungkin bagi kebanyakan orang akan berpikir, biasa. Karena memang Yesus udah biasa menyembuhkan orang sakit. Betul. Kok kayak Upin Ipin sih? Atau seandainya Yesus datang 30 menit setelah Lazarus mati. Atau 1 jam setelah Lazarus mati. Lalu kemudian Yesus datang. Lalu kemudian Lazarus bangkit. Mungkin ada sebagian orang akan berpikir, Allah masih mati suri. Ada kemungkinan itu? Bisa jadi. Tapi kalau Yesus sudah 4 hari di kuburan, proses pembusukan sudah mulai terjadi, perut udah mulai bengkak, kain kafan sudah melilit tubuhnya Lazarus. Kemudian Yesus berkata dari depan gua, Lazarus bangkit dan keluarlah. Terus kemudian orang banyak melihat, ada yang loncat-loncat saudara, keluar dari goa. Itu gimana yang namanya Jerusalem Post nggak akan langsung meliput di situ? Halo? Instagram rame, saudara. Ya kan? Belum lagi YouTuber, langsung meliput. Wih, Yesus, bayangin udah 4 hari, mati di kuburan masih bisa bangkit. Dan gak bau busuk. Artinya apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan gak? Tepat seperti yang Yesus katakan gak? Iya. Tapi masalahnya kita bersedia gak jadi alat peraganya Tuhan? Ayo, siap masuk tahun 2026? Selaraskan bahasa kita dengan bahasanya Tuhan. Amin. Ini udah mau selesai atau masih mau lanjut? Takutnya pendarahan, saudara. Saya ngirisnya tipis-tipis saja. Lanjut, ya udah. Serius ya. Janji ya. Jangan punya mata kejam. Dikit-dikit lihat jam. Nah, itu mata kejam, saudara. Ya. Lukas 9 ayat 53 sampai 55. Ya, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Jadi murid-murid Yesus sedang diutus sama Yesus untuk cari tempat sebagai perjamuan terakhirnya Yesus. Sampailah mereka di daerah Samaria. Dan kita tahu orang Samaria sama orang Yahudi itu musuh bebuyutan. Nggak pernah akur. Jadi ketika mereka murid-murid Yesus yang notabene adalah Yahudi ada di daerah Samaria, orang Samaria pada marah dan mengusir mereka. Ngapain lu di daerah gue? Cari-cari gara-gara. Udah jangan di sini deh. Ya kan? Keluar aja dari sini. Nah, murid-murid Yesus ngamuk. Ngadu sama Yesus. Tuhan,
Setuju nggak kalau kita minta api dari langit membakar mereka? Tapi bukan yang nyanyi, bakar, bakar. Bukan loh ya, bukan. Bukan, bakar yang berbeda ini. Bener-bener minta api dari langit seperti petir nyamber orang-orang itu. Gosong nggak? Gosong. Tapi kan permintaan mereka seperti ingin memuaskan hati mereka. Tahu rasa loh, siapa suruh lo ngusir-ngusir kita? Belum tahu kalau kita ini muridnya Yesus. Halo? Seringkali kita pakai jubah agama kita untuk menyombongkan diri kita. Dan kita kehilangan belas kasihan kepada orang-orang lain yang membutuhkan Yesus. Sih? Kalau kita menjadi orang yang beragama hanya untuk menunjukkan bahwa kita lebih powerful dan lebih berkuasa. Saya mau kasih tahu, rupa Kristus tidak akan terlihat melalui hidup kita. Orang akan melihat kita menjadi orang yang sombong, pongah, dan tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu dengar baik-baik, zaman tidak semakin mudah. Betul saudara? Bangsa ini membutuhkan Yesus. Orang-orang di dunia ini membutuhkan Yesus. Kita mau membahasakannya gimana kepada orang-orang di luar sana? Mau jadi orang yang hanya sekedar berteriak-teriak, saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, jangan macam-macam sama saya, nanti tahu rasa kalian. Apa begitu? Atau kita mau pakai bahasanya Yesus? Bahasa yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kenapa nggak nyambung? Kamu tuh apa-apaan sih? Dikit-dikit bakar, dikit-dikit bakar. Mendingan kita bakar ayam atau ikan. Ngapain sih kamu? Kamu tuh nggak nangkep hatiku. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Betul saudara? Ya. Berikutnya, masih sanggup? Markus 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, ini Yohanes loh, yang dikenal sebagai murid yang sering menaruh kepalanya di dadanya Yesus, mendengar detak jantungnya Yesus. Kata Yohanes kepada Guru, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Seringkali hanya gara-gara ada orang lain yang cara beribadahnya beda dengan kita, terus kita berpikir langsung menjudge orang itu, ini orang sesat nih. Hanya gara-gara alat musiknya berbeda dengan apa yang kita mainkan. Terus kita pikir, penyembahannya tidak diterima Tuhan. Saudara bisa nangkep ini? Dan sejarah gereja membuktikan itu. Kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Hanya karena apa? Ya hanya karena liturgi yang berbeda. Bisa berantem. Gara-gara sinode yang berbeda. Bisa bertengkar. Betul apa betul? Nah, dah yuk. Ini musimnya udah lagi gawat genting seperti ini. Yesus lagi mau datang saudara. Yang harusnya kita berjaga-jaga. Kita berantem sendirian. Udah ya? Yang terakhir ya? Yuk pemain musik bisa kembali deh. Terkelamaan lagi. Ntar sayur asemnya dingin lagi. Yuk. Pemusik balik yuk. Yang terakhir. Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Di sini Natalannya kapan? Oh, udah lewat. 25 Natalan lagi nggak? Oh, ya, Natalan terus kok. Coba baca yuk Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Harusnya tunggu dulu, cepat-cepat aja. Balik. Ayat 1.
Ya, nah harusnya Yesus yang adalah Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem, harusnya dia sebagai orang Yahudi, dia ikut nggak hari raya orang Yahudi? Ya ikut dong, betul nggak? Karena hari raya orang Yahudi, semua orang pergi ke Yerusalem dan Yesus yang adalah Yahudi juga pergi ke Yerusalem. Kita pikir Yesus juga ikut perayaan hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kebanyakan orang-orang pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan orang Yahudi, di mana ada banyak orang yang sedang menanti-nantikan pesta besar di situ. Tapi Yesus berbeda. Ya, dia Yahudi. Papa mamanya Yahudi. Harusnya dia juga ikut perayaan orang-orang Yahudi. Tapi justru hati Yesus membuat dia melangkahkan kakinya pergi ke kolam Bethesda. Sama-sama ada banyak orang? Ya. Tapi orang di kolam Bethesda banyak sih jumlahnya. Cuma pada sakit semua. Mulai dari sakit panu, budek, buta, timpang, betul? Kusta. Semua menantikan air kolam bergolak. Sekarang bagaimana kita? Ini bulan Desember. Ada perayaan Natal? Ada. Normalnya kita sebagai orang Kristen ini ikut Natalan gak? Oh ya ikut. Tapi pertanyaannya, hati kita sama gak dengan hatinya Yesus? Mereka ke Yerusalem, ikut perayaan yang begitu luar biasa. Tapi mereka merayakan perayaan itu tanpa Yesus. Bayangin, sound systemnya berapa ribu watt udah dipasang. Tenda udah disewa tuh, kursi udah dipasang. Penari sudah latihan sebulan sebelumnya. Ada pemain drama segala di situ. Semua ingin merayakan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, Yesusnya hadir gak di situ? Atau ya cuma sekedar perayaan, tapi kita kehilangan hatinya. Kita kehilangan belas kasihannya. Kita kehilangan kasihnya. Amin. Yuk, balik yuk. Ikut kemana Yesus pergi. Ini bukan soal perayaannya. Ini bicara soal belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus pergi ke kolam Bethesda bukan untuk show off. Bukan untuk pamer bahwa dia bisa menyembuhkan banyak orang. Enggak. Toh, dia pergi ke situ cuma untuk ketemu satu orang kan? Yang sudah sekian tahun lamanya selalu berkeluh kesah karena begitu kolam bergoncang gak ada yang bantuin dia untuk nurunin dia. Jadi Yesus datang ke kolam Bethesda bukan untuk menunjukkan powernya. Enggak. Dia ingin menyelamatkan satu orang yang sedang putus asa. Karena gak ada orang yang peduli sama dia. Untuk menolong dia, membawa dia kepada kolam yang sedang bergoncang. Yesus berbeda. Demi satu orang itu, dia tinggalkan perayaan yang mewah dan megah. Demi satu orang itu. Karena bagi Yesus, setiap pribadi itu berharga. Amin. Satu jiwa itu mahal. Dan demi satu jiwa itu, dia rela mati untuk saudara dan saya. Demi supaya kita tidak terhilang dari hadapan Bapa di surga. Tundukkan kepalamu.
Tuhan, biarlah di bulan Desember ini kami mau merayakan kelahiran-Mu dengan bahasamu, dengan hatimu. Kami gak mau kehilangan belas kasihan. Kami mau Tuhan, peringatan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi peringatan bagi kami betapa masih banyak orang yang harus diselamatkan. Masih banyak orang yang membutuhkan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menyuarakan bahasa dari Bapa di sorga. Bahasa kasih, bahasa yang merindukan agar semua orang diselamatkan. Pakai setiap kami, Roh Kudus bantu kami. Kemana kami harus melangkah pergi, kemana kami harus mengucap perkataan bahwa Yesus mengasihi-Mu. Kepada siapa kami harus berjumpa untuk membawa kasih itu dalam hidup mereka. Tuhan, kami gak mau mengakhiri tahun ini dengan kesia-siaan. Perayaan Natal tiap tahun pasti akan tetap dirayakan. Tapi kami gak mau kehilangan Yesus di tengah-tengah perayaan yang ada. Kami gak mau Tuhan jadi pribadi yang gak nyambung sama Engkau. Dan cuma Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa satu bahasa dengan bahasa Bapa di sorga. Pakai setiap kami Tuhan menjadi pembawa kabar baik bagi setiap orang di sekeliling kami. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Buka hatimu dan bawa pesan ini. Simpan dalam hatimu. Engkau boleh tetap merayakan Natal dimanapun dan kapanpun. Tapi jangan kehilangan Yesus dalam kehidupanmu. Buka tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai, sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Aku berjalan sekarang. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jangan
sebagai persembah.